Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fitriani dan rekan saya Ismawati Kami di sini dari kelas 10 akuntansi 1 akan menjelaskan tentang perjuangan Laksana Maeda. Laksamana Maeda adalah seorang tentara yang berpangkat perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda. Selama Jepang menjajah Indonesia, Laksamana Maeda menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Laksamana Maeda lahir pada tanggal 3 Maret 1898, meninggalnya pada tanggal 13 Desember 1977 Jepang. Laksamana Maeda atau Tadashi Maeda selain mendukung kemerdekaan Indonesia, ia bahkan meminjamkan rumahnya untuk dijadikan tempat pengumusan naskah proklamasi. Setelah itu, Inggris akhirnya datang di bulan September 1945. Maeda ditangkap dan dipenjara di Glodok selama beberapa bulan. Kemudian dipindahkan ke rutan Saremba, haruslah dipulangkan ke Jepang. Nasib Maeda di Jepang sana pun sangat merana. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu dan menjadi penanda berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Di Indonesia, sejumlah pemuda seperti Syahrir mendengar siaran radio BBC tentang kekalahan Jepang dan berambisi agar proklamasi kemerdekaan bisa segera dilaksanakan tanpa menunggu pihak Jepang. Menurut rencana, harusnya tanggal 16 Agustus itu berdasarkan pengakuan Bung Karno, Hatta dalam memoarnya mestinya akan disampaikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Tapi konsep kemerdekaan itu secara politik atau penafsiran politiknya dianggap sama saja dengan disponsori oleh Jepang. Lembaga itu dibuat oleh Jepang, kemudian mereka memberikan janji, kemudian kita mengumumkan di suatu lembaga Jepang. Kira-kira tafsirannya secara politik, anak-anak pemuda ini berpikir Jepang sudah tidak punya mandat lagi. Jika berita kekalahan Jepang ini tidak dapat tersampaikan ke kalangan tua, yang didengarkan secara sembunyi-sembunyi oleh golongan bawah tanah yang Anifa atau Anpa. Menurut Maeda, Jepang akan mengalami kekalahan secara beruntut dalam perang setelah mereka takluk di pertempuran Saigon dan tempat lainnya. Maka dari itu wajib hukumnya bagi Jepang memberikan kemerdekaan seutuhnya kepada rakyat Indonesia. Laksamana Muda Maeda juga memiliki peran penting dalam peristiwa pengasingan Soekarno-Hatta dan di Pengasdengklok pada 16 Agustus 1945. Saat itu Ahmad Subarjo memberitahukan kepada Maeda bahwa panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI tak bisa melakukan rapat di kawasan Pejambon atau Jakarta Pusat karena Soekarno dan Hatta telah dibawa oleh para pemuda keluar kota. Mendengar hal itu, Maeda pun segera menyuruh perwira-perwira Angkatan Laut Jepang untuk mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Tak berselang lama, Ahmad Subarjo mengetahui keberadaan Soekarno dan Hatta yang dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Setelah bernegosiasi dengan para pemuda dan menjelaskan bahwa Maeda akan membantu persiapan dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, Ahmad Subarjo akhirnya bisa membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Kemudian pada malam harinya, Laksamana Maeda meminjamkan rumahnya yang terletak di Jalan Imam Bonjol sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Keesokan harinya, tepat pukul 10, teks proklamasi yang telah disusun dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pengegasan Timur nomor 56 Jakarta. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.